Udah? Udah. Selamat malam Bapak Jovi, apa kabarnya? Baik? Selamat malam Bapak Iqbal. Baik saya Pak. Oke, kali ini saya akan menanyakan sekitar 4 pertanyaan terkait pelaku bisnis sebagai perantara dagang. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya menanyakan, tolong Pak sebutkan 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya sendiri dekat dengan lingkungan Bapak gitu. Oke, jadi contoh pedagang perantara di lingkungan saya sendiri yang pertama adalah pengangkut. Di mana saya mencontohkan pengangkut ini, contohnya itu sebagai toko bangunan, di mana mereka mengangkut suatu material bangunan maupun dari seperti besi-besi untuk menyuplai kepada pembangunan perumahan yang dibutuhkan bahan-bahan yang sekiranya seperti bahan bangunan seperti semen, batu-batuan, ataupun dari besi yang itu dibutuhkan dalam pembangunan suatu rumah. Karena pengangkutan sendiri adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan. Oleh karena itu, pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang. Nah, seperti itu sendiri, toko bangunan di daerah saya juga, mereka itu mengirimkan barang-barang toko bangunan, sehingga dapat dibilang itu adalah salah satu perantara dagang pengangkut. Nah, yang kedua ini adalah ekspeditur, di mana ekspeditur adalah orang yang pekerjaan yang menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan. Nah, seperti contohkan di daerah saya sendiri adalah JNT, JNE, di mana mereka itu ekspeditur yang mengirimkan suatu barang-barang melalui daratan maupun perairan. Dan yang ketiga ini adalah kasir. Dapat dicontohkan dari bagaimana bank-bank yang ada di daerah saya itu seperti Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, Bank Mandiri. Karena mereka itu adalah orang yang menerima upah tetap dari provinsi tertentu. Sehingga pekerjaan mereka ini dipercaya untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran. Begitu saja, Pak. Oke, baik Pak. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa yang membedakan dari pelaku usaha sebagai perantara dagang yang telah Bapak contohkan tadi dibandingkan dengan pelaku usaha sebagai perantara dagang lainnya? Oke, jadi yang pertama itu yang membedakan adalah pada contohnya pengangkut, di mana pengangkut ini mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar ongkos angkutan. Nah, untuk ekspeditur sendiri, ekspeditur adalah orang yang disuruh oleh ekspeditur, orang yang disuruh oleh ekspeditur sendiri itu adalah pengangkut. Karena berdasarkan yang saya bilang tadi, ekspeditur itu memiliki artian di mana pengangkutan barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Sehingga dari ekspeditur ini adalah orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut. Nah, ya, mencontohkan ketiga yaitu kasir. Nah, yang membedakan dari kasir ini adalah suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik nasabah. Sehingga dari apa yang saya bilang tadi ada pembeda dari ketiga contoh perantara dagang. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan dari pertanyaan keduanya. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Dasar hukum apa yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai perantara dagang yang bisa menjadi landasan hukum yang tepat? Silakan. Jadi saya mencontohkan dari dasar hukum ini adalah bursa dagang, di mana bursa dagang sendiri mengikuti dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Saat ini bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia dan Bursa Berjangka Komoditi atau Bursa Berjangka di Jakarta yang tunduk pada ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana peranan pelaku usaha sebagai perantara dagang dalam keberhasilan dari suatu bisnis itu sendiri, Pak?
Jadi pedagang perantara sendiri itu memiliki peran yang penting dalam perdagangan suatu komoditas, yaitu sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Selain itu, perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen atau secara aktif mengalihkan hak milik produk. Oke, baik. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah bisa Bapak berikan contoh terkait sebuah kasus, terkait sebuah kasus dari sengketa perdagangan perantara yang disertai dengan latar belakang kasusnya, kemudian pihak yang terlibat, dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian sengketa tersebut, Pak? Oke, jadi saya akan menceritakan mengenai kasus yang terjadi pada hari Minggu 23 Juli 2017, di mana seorang Ketua Umum Masyarakat Agraria dan Agroindustri Indonesia atau MAI yang bernama Fadel Muhammad menyebut bahwa posisi perantara atau middleman dalam bahasa Inggrisnya dalam rantai bisnis pangan mampu merugikan masyarakat. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang tahu atau perusahaan yang menghubungkan aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen industrial, di mana Bapak Fadel sendiri menekankan bahwa distribusi profit margin antara pelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen sebesar 6,5,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh margin sebesar 1 hingga 2 juta per tahun. Sementara setiap middleman atau perantara menikmati ratusan juta sejauh di atas profit normal, sedangkan konsumen dirugikan menanggung harga tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang merasa bahwa harga komoditas di pasar itu sangat mahal, sedangkan petani hanya mendapatkan upah maupun pendapatan yang rendah. Tetapi dari pihak makalah sendiri sangat menguntungkan, sehingga terdapat adanya perbedaan pendapatan baik itu dari perantara, dari masyarakat yang mengkonsumsi, sehingga dari petani sendiri yang memproduksi suatu komoditas itu tidak mendapatkan profit sebanding dengan hasil kerja keras mereka. Nah, berdasarkan ini, makelar diatur pada undang-undang di pasal 62 hingga 72 di undang-undang KUHD atau kita. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi dari solusi yang telah saya sebutkan? Solusi yang dapat dilakukan adalah disparitas pangan, mana perlu kebijakan alternatif yang bersandar pada konstitusi, khususnya pada pasal 33 UUD 1945, di mana negara harus melakukan intervensi terbatas guna menghilangkan sumber distorsi bisnis pangan, terutama perilaku parasit pengusaha besar. Karena itu, kebijakan tata kelola sektor pertanian harus ditata ulang agar petani beroleh berkeadilan dan mampu berpendapatan yang tinggi. Oke, sekian dari jawaban saya.